Kalau anak-anak libur sekolah, paginya tuh jadi lebih santai, nggak buru-buru sama kerjaan rumah. Halo guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal ya ini tuh bukan hari Sabtu atau hari Minggu, tapi anak-anak diliburkan dari sekolah dan kebetulan banget liburnya tuh bisa barengan. Nah, untuk alasan diliburkan sama-sama agenda gurunya tuh mau halal bihalal di tempat yang sama. Berarti kalau kayak gini liburnya tuh serentak antara kabupaten dan kota Bandung. Karena biasanya selain tanggal merah nggak pernah ada jadwal libur barengan kayak gini. Jadi paginya bisa lebih santai, nggak perlu buru-buru dan bisa beresin rumah dulu, ngerjain pekerjaan rumah yang lain, dan masaknya bisa lebih siang. Sekarang mah kita cuci piring dulu karena kebetulan wastafelnya udah penuh, banyak piring kotor bekas tadi malam. Biasanya kalau anak-anak masuk sekolah malam-malam sebelum tidur tuh Teh Iska sempetin dulu buat nyuci piring biar paginya tuh udah jongjon, udah rapi, jadi dapurnya tuh udah bersih. Tapi kali ini karena anak-anak tahu mau libur sekolah, jadi Teh Iska tuh dari malam udah malas-malasan, udah besok aja cuci piringnya, udah besok aja beberes rumahnya. Coba aja dikerjain tadi malam, mungkin pagi ini tuh Teh Iska udah bisa santai, bisa scroll TikTok, bisa leha-leha. Kalau kayak gini kan tetap aja paginya tuh sibuk-sibuk juga, cuman bedanya nggak nganter anak-anak ke sekolah. Tapi ya namanya juga ibu-ibu kan, mana ada yang bisa santai. Malah ya kalau dipikir-pikir setiap anak libur sekolah tuh belum bikin sarapannya, belum bikin cemilannya, belum lagi minta jajannya double. Kalau sekolah kan jajannya cukup satu kali karena di rumah udah sarapan dan sekalian juga udah bawa bekal nasi. Jadi nyiapinnya juga sekalian. Nah nanti ketemu jajannya lagi udah sore. Bukan karena pelit, tapi Teh Iska lebih tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk anak-anak Teh Iska. Nah baiknya di sini bukan berarti Teh Iska kasih kebebasan ke anak-anak Teh Iska untuk jajan sepuasnya, tapi malah sebaliknya, mereka harus tahu batasan dan jangan sampai berlebihan. Jajan boleh tapi sekedarnya aja, karena kan kalau jajanan tuh bukan makanan pokok. Mau habisnya berapa puluh ribu kalau bentuknya ciki, bentuknya jajanan, bentuknya snack, percaya deh perutnya anak-anak tuh nggak bakalan kenyang. Mau sekalipun jajan roti, apakah kita tahu kandungan di dalam roti itu apa? Jadi sampai sini udah pada tahu kan, makanan terbaik buat anak-anak tuh ya masakan ibunya sendiri. Walaupun masaknya tuh nggak jago-jago amat, tapi kan seenggaknya kita bisa menyajikan masakan terbaik untuk mereka. Nah buat ibu-ibu di luaran sana yang sampai hari ini belum bisa masak, kayaknya sekarang mah udah nggak ada alasan lagi buat kalian males belajar masak. Soalnya di semua platform udah banyak banget tutorial masak, tinggal kitanya aja mau belajar atau enggak. Nah kalau Teh Iska sendiri belajar masak tuh udah dari kelas 5 SD. Bisa bikin sayur, bisa bikin sambal, bisa goreng ikan, goreng ayam. Dan pas kelas 5 Teh Iska tuh udah bisa masak nasi. Ya walaupun kalau masak sayur tuh masak sayur yang bening-bening, yang simpel-simpel. Karena nggak tahu kenapa ya dari kecil tuh emang suka banget main masak-masakan. Jadi alhamdulillah pas nikah tuh Teh Iska udah siap, udah bisa masak, udah bisa ngurus rumah. Dan sampai hari ini pun alhamdulillah nggak pernah beli masakan di luar. Selain rasanya yang gak cocok, kayaknya kalau masak di rumah tuh jauh lebih seru. Walaupun kata orang-orang lebih hemat beli lauk matang daripada masak sendiri di rumah. Malas kalau masak mah karena lebih boros, soalnya harus beli bumbu, beli minyak, belum lagi waktunya, mendingan beli jadi aja. Itu sih menurut orang lain. Kalau Teh Iska mah ya udah kita masak aja.